Wanita identik dengan cermin seorang ibu, lembut, anggun, dan penuh dengan rasa kasih sayang. Di era yang modern ini, sosok seorang wanita tidak selalu berperan hanya di rumah saja, tetapi mereka juga bisa ikut serta dalam mengisi pembangunan di Indonesia untuk mewarnai alur kehidupan dalam berkarir, tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita, baik sebagai seorang ibu ataupun istri. Seiring perkembangan zaman dan adanya emansipasi wanita, banyak pekerjaan pria yang sekarang dikerjakan oleh wanita. Salah satunya adalah pengantar pos yang biasa dilakukan oleh kaum pria. Di PT Pos Indonesia, khususnya Unit Pelaksana Operasi atau UPO Jakarta Selatan, terdapat karyawan wanita yang berperan sebagai pengantar pos. Walaupun dengan sistem pelayanan yang berbeda dengan pengantar pos pria. Panggilan akrabnya Sri, perempuan kelahiran Jakarta 10 Januari 1991, salah satu wanita pengantar pos di UPO atau Unit Pelaksana Operasi Jakarta Selatan. Kalau pria, dia mengantar menggunakan sepeda motor. Sedangkan pengantar wanita, dia pengantarannya menuju titik gedungnya adalah dengan diantar kendaraan, di drop satu persatu menuju titik antarnya. Nah, cenderung lokasi pengantarannya murni pergedungan saja, pusat bisnis, kemudian penyerahan kirimannya desk to desk, kemudian ke resepsionis, kemudian dia langsung ke penerimanya. Jumlah kirimannya cenderung sedikit. Dimulai dari bulan September sampai dengan bulan November, jadi sudah berjalan selama 3 bulan. Jumlah personilnya adalah ada 5 orang dan mereka semuanya petugasnya adalah wanita. Bermula dari memang kita ada potensi di wilayah antaran Jakarta Selatan itu cukup luar biasa. Potensi kawasan bisnis yang belum terprospek, pelanggan-pelanggan di sana mempunyai pendapatan yang cukup luar biasa. Nah, kami juga menyampaikan hal ini ketika kunjungan Bapak Direktur Utama kami ke sini, Pak Ketut Marjana, kita sampaikan dan mendapat dukungan. Disambut juga oleh senior Vice Presiden kami, Bapak Zulkifli Assegaf, jadi ditindaklanjutin sehingga bisa berjalan sampai dengan sekarang. Home base-nya ada di Unit Pelaksana Operasi Jakarta Selatan. Pertama kali mereka datang adalah menyiapkan sarana kerja, kemudian dia jam pukul 8.30 mensortir kiriman sesuai dengan gedung-gedung yang akan dia lalui atau pengantarannya. Setelah dia mensortir, dia melakukan PO, delivery order menggunakan PDT, yaitu personal data terminal. Setelah itu, dia memasukkan ke dalam tasnya dan pukul 9.30 berangkat menuju titik antar menggunakan kendaraan roda 4. Dengan ada driver di sana, mereka menuju ke lokasi. Sampai dengan di lokasi pukul 10, mereka langsung mengantarkan sesuai dengan titik-titik wilayah gedung itu, sesuai dengan alamatnya, langsung penyerahannya kepada pelanggan. Mereka juga bisa ke desk to desk dengan resepsionis. Setelah itu pukul 13 mereka selesai,
merapikan, kemudian BT-BT dirapikan semuanya menuju ke home base. Mereka merapikan resi dan berita terimanya tersebut, kemudian masukkan data ke PDT. Setelah itu dia mengirim data, mensinkronisasi, kemudian mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian menyerahkan juga dia kiriman-kiriman yang gagal maupun kembali ke si pengirim. Yang pertama, dia harus minimal ijazah basicnya adalah SMA. Kedua adalah memang harus seorang wanita. Dan dia harus berpenampilan menarik, tinggi badan minimal 155 cm, cekatan, luas, sehat, dan dia bisa menggunakan teknologi. Selain itu juga dia juga mempunyai pengetahuan untuk berpenampilan lebih baik lagi. Selain kita ingin memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan kami, itu juga kita menginginkan pencitraan perusahaan. Kemudian kedua, bisa meraih pelanggan-pelanggan jasa kurir yang belum menggunakan PT Pos dan bisa bersaing dengan kurir yang lain, mengungkit pelanggan-pelanggan supaya menggunakan layanan PT Pos Indonesia. Selain itu kita juga ingin memberikan service excellence Pos Indonesia. Itu adalah terobosan baru menurut saya, karena biasa pengantar pos itu hanya pria. Lebih baik karena tadi saya lihat ada suatu alat untuk mendeteksi supaya surat tersebut tepat sasaran dan sampai kepada pelanggannya. Persaingan pada kurir-kurir lain juga banyak, mungkin PT Pos harus memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada pelanggannya. Suka duka menjadi pengantar pos wanita yaitu sangat menyenangkan karena banyak bertemu dengan banyak orang, nambah wawasan, bisa memperkenalkan produk pos kepada pelanggan. Dukanya, alhamdulillah suami mendukung atas kerjaan yang sedang saya jalani, yaitu sebagai pengantar pos wanita. Akan tetapi saya tidak melupakan kodrat saya sebagai wanita dan tugas saya sebagai seorang istri. Menjadi seorang pengantar pos wanita adalah karir yang sedang ia jalani sekarang. Tetapi di sela-sela kesibukannya, Sri juga tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita yang sudah bersuami. Tetaplah menjadi wanita yang kodratnya memang wanita.